sini saya akan menjelaskan tentang 6.4, yaitu ketidaksamaan dalam dua segitiga. Berbunyi postulat sisi sudut sisi memberikan kita satu cara membandingkan dua segitiga. Kita tahu bahwa jika sudut api dalam kesesuaian sisi sudut sisi tidak kongruen, maka segitiga itu tidak kongruen. Nah, lanjut masuk ke teorema 6.8. Di sini, jika dua sisi dalam satu segitiga berturut-turut kongruen dengan dua sisi segitiga kedua dan sudut apit di segitiga pertama lebih besar dari sudut apit segitiga kedua, maka sisi di depan segitiga pertama lebih panjang dari sisi di depan segitiga kedua. Diketahui delta ABC dan delta DEF. Delta ABC dan delta DEF. Lalu AB ini sama dengan sisi DE. Lalu yang AC sama dengan DF. Maka ukuran sudut A lebih besar daripada ukuran sudut D. Lalu buktikan dengan BC ini lebih besar daripada EF. Lalu bukti dengan postulat konstruksi sudut ada sinar aki. Ini sinarnya di sini ke aki. Sedemikian sehingga sudut QAC berkongruen dengan sudut EDF. Dengan teorema penempatan titik, kita dapat memilih titik K pada aki sedemikian sehingga AK sama dengan DE, sehingga dapat diperoleh AC sama dengan DF. Selanjutnya delta AKC itu berkongruen dengan delta DEF, sehingga sisi sudut sisi itu sama. Selanjutnya bagi sudut BAK, dan misalkan ukuran titik potong garis bagi sudut BAK dan BC. Karena AK sama dengan DE, AK itu sama dengan DE dan DE sama dengan AB, maka AK sama dengan AB. Dengan sisi sudut sisi, maka delta AKM berkongruen dengan delta ABM mengakibatkan MK sama dengan MB. Ini MK sama dengan MB. Perhatikan delta CMK dari teorema ketidaksamaan segitiga diperoleh sudut plus MK kurang dari CK, C sama K. Jadi dengan substitusi sudut plus MB kurang lebih besar daripada CK, karena CK sama dengan EF dengan bagian yang bersesuaian, dan sudut plus MB tadi sama dengan BC. Dengan sudut substitusi, maka diperoleh BC lebih besar daripada EF. BC kurang besar daripada EF. Seperti itu. Teorema 6.9,
Jika sisi dari sebuah segitiga kongruen berturut-turut dengan dua sisi dari segitiga kedua dan sisi ketiga dari segitiga pertama lebih panjang dari sisi ketiga dari segitiga kedua, maka sudut apit dari segitiga pertama lebih besar dari sudut apit segitiga kedua. Teorema 6.9 memulai bahwa sisi lebih besar memerlukan pembuktian engsel lebih besar. Jadi, dalam gambar berikut, jika BC lebih besar daripada EF, maka ukuran sudut A lebih besar daripada ukuran sudut D. Bukti teorema ini serupa dengan bukti teorema 6.5. Hanya ada 3 kemungkinan. Ukuran sudut BAC lebih kecil daripada ukuran sudut EDF. Lalu ukuran sudut BAC sama dengan ukuran sudut EDF, atau ukuran sudut BAC lebih besar daripada ukuran sudut EDF. Kita mencoba membuktikan kemungkinan terakhir, eliminasi 2 yang pertama. Diketahui dua segitiga delta ABC dan delta DEF. Lalu kita menggunakan AB sama dengan DE, lalu AC sama dengan DF, lalu BC lebih besar daripada EF. Dibuktikan sudut BAC lebih besar daripada sudut EDF. Sudut BAC lebih besar daripada sudut EDF. BC lebih besar daripada EF. BC itu harus lebih besar daripada EF. Sudut DA lebih besar daripada sudut di D. A lebih besar daripada sudut di D. Bukti, gunakan metode kontradiksi atau pembuktian tidak langsung. Ada 3 kemungkinan. Sudut BAC lebih kecil daripada sudut EDF. Sudut BAC sama dengan sudut EDF. Sudut BAC lebih kecil daripada sudut EDF yang akan dibuktikan. Misalkan kita mengambil sudut BAC lebih kecil daripada sudut EDF. Sudut BAC itu lebih kecil daripada EDF. Nah, menggunakan teorema sebelumnya, teorema 6.5 atau kebalikan teorema engsel. Karena AB sama dengan DE, AC sama dengan DF, lalu sudut BAC lebih kecil daripada sudut EDF, maka seharusnya BC lebih kecil EF. Memakai kontradiksi diket yang tadi, menggunakan diketahui yang ini tadi. Nah, lalu ini bertentangan. Jadi kesimpulannya asumsi salah. Jadi sudut BAC lebih besar daripada sudut EDF. Terbukti. Garis tinggi. Jika kita mengacu pada garis tinggi suatu segitiga, kita mengartikan tinggi dari titik sudut atas ke alas. Perhatikan gambar di bawah ini, kita akan melihat bahwa garis tinggi dari segitiga. Nah, jadi seperti ini gambar dari ketiga segitiga itu, yang sama berubah bergantung pada bagaimana posisi gambar kenyataannya. Jadi setiap segitiga mempunyai 3 garis tinggi. Hal ini bukan kejadian yang kebetulan bahwa garis tinggi segitiga di atas kelihatan tegak lurus, karena konsep garis tinggi mengikuti langsung dari definisi jarak titik ke garis. Definisi 6.3 atau garis tinggi segitiga. Garis tinggi sebuah segitiga adalah luas garis tegak lurus harus yang menghubungkan titik sudut segitiga dengan sisi depannya. Karena setiap segitiga mempunyai 3 titik sudut, definisi ini secara mutlak menyebutkan setiap segitiga mempunyai 3 garis. Jadi catatan bahwa garis tinggi pada segitiga didefinisikan sebagai ruas garis. Definisi 6.4 atau garis-garis kongruen, titik-titik kongruensi. Jadi 2 atau lebih garis disebut kongruen
Jika dan hanya jika garis-garis tersebut melalui satu dan titik persekutuan itu disebut kongruensi.